Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya karena pada akhirnya Bapak Ibu sudah berhasil melewati beberapa kegiatan PPG yang cukup menyita waktu yang panjang dan konsentrasi yang tinggi. Jadi kegiatan PPG yang paling banyak menyita waktu itu adalah ujian kompre dan peer teaching. Jadi itu sudah berlalu, langkah selanjutnya adalah masih satu kegiatan lagi untuk perkuliahan, yaitu kegiatan praktek lapangan. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, saya mengundang Ibu Ketua Prodi, Ibu Dr. Ninengah Selasih, mungkin ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan PPL atau PPG secara umum. Kepada Ibu Nengah, saya persilakan. Om Swastiastu. Terima kasih pada Bupati sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Ibu Guru, saya ucapkan selamat bergabung dan mengikuti kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bisa mengikuti kegiatan PPG ini sampai selesai. Nah, kita akan lagi beberapa langkah lagi. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan PPL. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk dapat mengikuti kegiatan PPG ini dengan baik, dengan lancar, dan menyiapkan segala sesuatunya, yaitu yang terutama adalah sinyal. Nah, kalau Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu untuk menyiapkan fasilitas sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan yang sekarang ini kegiatan PPL yang berlangsung selama 6 kali 3 6 hari kali 3 yaitu 18 hari. Nah, itu saya harapkan kepada Bapak Ibu Guru untuk tetap semangat. Bagi Bapak Ibu yang ada di pedalaman, saya harapkan Bapak Ibu Guru berusaha untuk mencari posisi yang terbaik sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan PPG lagi beberapa tahapan. Nah, untuk selanjutnya kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Kadek bagaimana penggunaan aplikasi LMS dalam kegiatan PPL. Nah, saya tidak memberikan banyak, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Kadek. Itu aja, kami saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi. Ya, saya serahkan kepada Bu Kadek sepenuhnya. Lanjut Bu Kadek. Oke. Baik, Susuma, Bu Nengah, itu tadi asupan semangat dari Ibu Ketua Prodi. Saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah tidak sabar ingin menuntaskan kegiatan PPG ini. Ini nampak dari chat yang masuk ke saya, terus menanyakan, Bu, gimana ini mekanisme PPL-nya, bagaimana gitu. Saya tidak ingin menjawab satu-satu, karena lumayan capek kalau satu persatu dijawab 683 orang, itu bisa saya nggak tidur-tidur jawabin chatnya. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan materinya. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pengantarnya dulu terkait dengan kegiatan PPG ini, karena ini akan berdampak pada pemahaman Bapak Ibu
terkait dengan kegiatan portofolio yang merupakan bagian dari uji kinerja. Bapak Ibu sekalian, SKS dari PPL itu sejumlah 36 SKS. Yang Bapak Ibu kerjakan selama ini adalah 5 SKS untuk pendalaman materi, 3 SKS untuk pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL yang akan Bapak Ibu lakukan itu sejumlah 4 SKS. Kemudian, untuk total yang sudah Bapak Ibu lakukan termasuk PPL nanti itu sejumlah 12 SKS. Sedangkan total SKS yang harus Bapak Ibu tempuh itu adalah 36 SKS. Jadi dari mana datangnya 24 SKS ini? Dari mana kemudian Bapak Ibu bisa memenuhi 24 SKS yang belum Bapak ikuti kegiatannya? Nah, ini dari 24 SKS ini merupakan rekognisi pengalaman lampau. Jadi masa kerja Bapak Ibu yang 7 tahun, kurang lebih 7 tahun, atau yang dihitung dari terakhir bekerja itu tahun 2015, itu direkognisi atau diakui pengalaman lampaunya sebanyak 24 SKS. Kompensasinya dari rekognisi pengalaman lampau ini, nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat atau menyusun portofolio yang menguatkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 7 tahun mengajar. Jadi ini ya. Jadi pengakuan studi lampaunya 12 SKS untuk profesional dan 12 SKS untuk pedagogi. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan PPL. Kegiatan PPL yang akan dilakukan itu dilaksanakan pada sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Sekali lagi saya pertegas, di sekolah Bapak Ibu masing-masing, di sekolah Bapak Ibu bertugas, di tempat tugasnya masing-masing. Jadi seperti biasa, Bapak Ibu harus melakukan persiapan dan eksplorasi sumber belajar. Persiapannya jelas Bapak Ibu menghimpun apakah kelas itu akan dilaksanakan secara luring, daring, atau blended, dan sumber belajar apa yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Kemudian pada kegiatan PPL ini intinya mengimplementasikan hasil lokakarya ke dalam praktek pembelajaran. Jadi ketika lokakarya, Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari dosen dan guru pamong. Nah, kemudian hasilnya itu diimplementasikan pada PPL. Nanti di PPL Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal, melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang dilakukan, membuat jurnal aktivitas, mengoreksi pekerjaan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, melaksanakan PTK, dan mengikuti kegiatan manajemen sekolah atau rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya, serta kegiatan ekstrakurikuler. Namun untuk yang pertama ini, Bapak Ibu fokus untuk mengajar dulu. Untuk kegiatan penelitian tindakan kelas dapat diabaikan dulu karena belum ada mekanisme yang dimuat dalam LMS. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan PPL, Bapak Ibu wajib untuk membuat laporan PPL. Laporan PPL itu nanti dikirimkan via Google Classroom atau mungkin nanti diminta mengirim melalui Drive. Nanti akan disusul bagaimana mekanisme untuk membuat laporan PPL. Yang jelas wajib Bapak Ibu membuat laporan PPL, 1 orang 1 laporan, karena bekerja di sekolah yang berbeda. Nah, ini kemudian Bapak Ibu mengumpulkan portofolio. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan perangkat RPP yang telah disempurnakan beserta seluruh perangkat lainnya sebagai portofolio. Ini adalah portofolio terkait kegiatan PPL, bukan portofolio terkait uji kinerja atau UKIN. Nah, untuk pembagian PPL-nya, PPL itu dibagi menjadi 3, PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Masing-masing PPL ini Bapak Ibu mengunggah 1 RPP, 1 video, dokumentasi mengajar lainnya, dan review serta diskusi.
Dokumentasi mengajar lainnya maksudnya seperti ini. Jika Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran melalui WhatsApp, maka Bapak Ibu wajib memfoto atau screenshot bukti Bapak menyelenggarakan pembelajaran melalui WA. Demikian juga misalnya Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran melalui Google Classroom, maka Bapak Ibu wajib men-screenshot bukti Bapak Ibu telah mengunggah materi-materi atau video pembelajarannya di Google Classroom. Misal Bapak Ibu membuat video pembelajaran sudah diunggah di YouTube, maka video itu yang di-share di WA maupun di Google Classroom itu wajib dibagikan buktinya. Nah, RPP yang disusun harus dapat dilaksanakan saat PPL, ya Bapak Ibu. Jadi saat menyusun RPP, RPP itu harus dapat dilaksanakan saat PPL. Nanti mode daring yang dirancang dapat berupa mode sinkron melalui aplikasi video conference, misalnya Zoom, Webex, Google Meet, atau Jitsi yang kemarin sudah Bapak Ibu lakukan, atau asinkron melalui LMS seperti Google Classroom, Edmodo, atau mungkin melakukannya melalui WhatsApp atau Telegram. Jika Bapak Ibu melakukan kegiatan luring, mengajar luring, misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatannya itu datang ke sekolah, maka wajib memperhatikan protokoler kesehatan. Pertanyaannya, kapan kami bisa melakukan kegiatan daring dan luring, Ibu? Itu menyesuaikan dengan zona dari masing-masing wilayah. Kalau zona merah tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran luring, tapi kalau zona hijau memungkinkan, kemudian zona kuning nanti menyesuaikan situasi. Barangkali juga ada yang menggunakan HT dalam pembelajaran, silakan nanti dikirimkan juga buktinya. Demikian untuk kegiatan PPL-nya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Silakan menggunakan kolom raise hand atau chat jika ada yang ingin bertanya. Nanti saya bukakan mikrofonnya. Supriyanto ya. Pak Supriyanto siap-siap. Silakan Pak Supriyanto. Kita on? Pak Supriyanto, halo. Mungkin siapa ini yang mau bertanya? Pak Arianto silakan, atau Pak Dodi. Ya, Om Swastiastu, saya Arianto dari Kalimantan Tengah, Bu. Ya, silakan Pak Arianto. Begini, Bu, kebetulan saya bekerja di zona hijau, kebetulan itu di Katingan Hulu. Jadi SMA-nya itu daerah pedalaman, jadi tidak ada sinyal. Jadi apakah yang harus saya lakukan untuk PPL di sana? Karena mengingat berkaitan dengan jaringan. Jadi otomatis di sekolah kami sekarang dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, namun jamnya dikurangi. Jadi solusinya gimana? Namun di sana tidak ada jaringannya. Jadi Bapak Arianto nanti membuat video pembelajaran ketika mengajar tatap muka secara luring atau di sekolahnya, itu direkam aktivitas Bapak Arianto, kemudian di-upload video tersebut, foto-foto kegiatan Bapak ketika mengajar juga di-upload nanti, kemudian LKPD atau LKS yang Bapak gunakan juga nanti mohon disampaikan kepada dosen pembimbing ataupun guru pamongnya. Jadi tetap harus ada video jika memang dilakukan secara luring atau tatap muka, itu direkam. Iya, iya. Siap. Ya, berarti nanti pas upload saja dicari lokasi untuk upload videonya ya.
dicari lokasi yang ada sinyalnya. Swastiastu, Bu. Oke, silakan Bu Rina. Mau tanya kalau kan ada kita menggunakan kelompok-kelompok belajar. Apakah ditentukan minimal siswanya itu berapa atau menggunakan kelompok belajarnya atau bagaimana? Soalnya kadang-kadang kan ada yang siswanya sedikit, ada juga kayak yang siswanya banyak, dia menggunakan kelompok, biasanya kita menggunakan di Baruga atau bagaimana di tempat perjuangan. Atau bagaimana, apakah dia menggunakan ketentuan jumlah siswa? Baik, Ibu Rina, terima kasih. Sesuaikan kegiatan real ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing secara real itu yang disampaikan kepada kami dosen pembimbing ataupun guru pamong atau yang dilaporkan pada kegiatan CPL. Bagaimana realnya Bapak Ibu mengajar? Yang lain mohon tenang. Demikian Bu Rina ya. Bisa diterima? Enggak, Bu. Semua, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan yang angkat tangan dulu, Pak Putra. Pak Putra. Saya terima yang raise hand saya terima ya. Silakan Pak Putra. Suksema untuk galah. Saya mau bertanya, Bu, Adek. Nah, saya kan mengajar di Satuan Pendidikan Menengah Pertama. Nah, kemudian kelas yang saya naungi itu adalah 9 kelas. Apakah itu semua saya lakukan untuk PPL-nya apa fokus satu kelas atau satu rombel saja, Bu Adek? Suksema. Jadi Bapak Ibu yang mengetahui kemungkinan Bapak Ibu melakukan perekaman kegiatan mengajarnya. Jadi kalau di minggu pertamanya itu Bapak mau pakai kelas yang kelas A, silakan. Mau yang kedua kelas B, kelas C, itu dibebaskan, tidak ada aturan harus kelas yang sama atau kelas yang berbeda. Yang penting itu adalah kegiatan real mengajar Bapak Ibu. Oke. Oh iya. Berarti mengajarnya sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing, Bu ya? Iya, Berarti betul. tidak kita jadwal ya. Terima kasih, Bu, ada sukses Om Santi. Kemudian Pak Lambang. Silakan Pak Lambang. Ya, terima kasih Bu. Om Swastiastu. Swastiastu. Di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira teknisnya? Saya kan di sekolah pedalaman, Bu. Cuman tempat saya itu zonanya zona merah. Nah, kami menurut instruksi Bupati yang terbaru itu zona kami zona merah, jadi dilarang untuk pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk daring juga kami tidak memungkinkan, Bu, karena tempat kami kan tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk upload video pembelajaran itu apakah ada durasi waktunya atau selama kegiatan pembelajaran berlangsung sampai berakhir? Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Lambang. Kegiatan yang Bapak lakukan itu adalah kegiatan real yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi kalau saya ingin tanya pada Pak Lambang, selama ini Bapak tidak mengajar ketika daring ini? Kebetulan kita tidak di sekolah hanya memberikan tugas, Bu. Cuman karena kita daring kan di luar daerah sekolah, jadi kalau harus balik ke sekolah saya harus bolak-balik 2 hari, Bu, baru sampai ke sekolah. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, selama pandemi ini metode apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di sekolah? Selama ini kita hanya memberikan tugas-tugas kepada anak, Bu. Jadi anak-anak datang ke sekolah, mengambil tugas, kemudian mengerjakan di rumah, dan disuruh beberapa hari, setelah itu dia dikembalikan lagi. Seperti itu aja, Bu, untuk sementara. Jadi itu sudah dikoordinasi. Katanya zona merah nggak boleh ke sekolah. Anak-anak itu kan satu-satu ke sekolah gitu, Bu, ngambil tugasnya.
nggak semuanya datang. Jadi kita membuat jadwal bahwa mereka datang misalnya hari ini berapa orang saja, 3 atau 4 orang seperti itu, Bu. Oh, baik. Jika demikian, Bapak membuat video pembelajaran khusus untuk Pak Lambang dan teman-teman yang situasinya sama dengan Pak Lambang. Saya minta dikirimkan bukti kondisi bukti surat yang menyatakan bahwa surat yang menginformasikan kegiatan pembelajarannya di sekolah ke panitia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Bapak Lambang lakukan adalah tetap membuat video pembelajaran yang peserta atau siswanya itu seolah-olah ada. Ya, seolah-olah ada. Nanti Bapak bisa menggunakan Zoom misalnya seperti ini di rumah Bapak, kemudian video itu memaparkan bagaimana ceritanya Bapak mengajar, itu dibuat. Tetapi nanti untuk tugas-tugas, bukti-bukti Bapak sudah memberikan tugas kepada siswa, itu mohon dilampirkan juga pada LMS-nya. Kemudian Ya, untuk durasi waktunya, misalnya kalau Bapak Ibu mengajar 30 menit, silakan digunakan 30 menit. 40 menit, silakan 40 menit, tapi tidak sampai 1 jam ya. Minimal 30 menit. Oke. Jadi agar dosennya juga tidak capek nanti mereview beberapa video sejumlah 20 orang dengan durasi waktu 30 menit per video. Oke, bisa diterima Pak Lambang? Iya, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Selanjutnya Pak Sugianto. Pak Sugianto, sudah siap untuk bertanya? Atau Pak Agung Dumun? Silakan raise hand, raise hand, jangan angkat tangan secara manual, gunakan tombol raise hand. Pak Agung, silakan Pak Agung Dumunan. Oke, Om Swastiastu, Ibu dosen, serta teman-teman semua. Tadi dia menambahkan saja Bu pertanyaan ini tidak beda dengan teman tadi. Nah kebetulan kita kan ring dan pasar, ring SMA 4 ini tugasnya. Nah kebetulan juga memang kita menggunakan daring. Namun sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah, yaitu seperti yang pelajar agama Hindu itu dapatnya hari Senin, yaitu semua angkatan itu ada mendapatkan di hari Senin Ibu, semua dapat itu adalah 1 jam, itu 60 menit. Nah sedangkan tadi yang dengar tadi itu harus misalnya kelas dan juga perlu ngajar kelas 12, nah dari 12 A5 sampai IPS. Nah itu tadi dengar tadi dari teman bahwa ada misalnya hari Senin ini kelas 12 ini contoh kelas ini, kelas lanjutnya hari Selasanya kelas ini. Nah, sedangkan seperti ring SMA 4 ini bagaimana Ibu artinya karena dijadwalkan hanya 1 minggu 1 kali, tapi 1 jam untuk semua angkatan, semua kelas. Itu Ibu nanti untuk PPL-nya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Pak Agung, terima kasih. Jawaban saya sama. Yang Bapak Ibu laporkan adalah situasi nyata kegiatan mengajar di sekolahnya masing-masing. Jika memang begitu situasinya dijadwalkan oleh sekolah, maka itulah yang Bapak Agung laporkan. Ya. Berarti semua kelas mengapa 1 kelas saja Ibu? Maaf Ibu. Iya, 1 kelas. Bapak menggabungnya atau memang 1 per kelas Bapak ngajar dalam hari Senin itu full? Hari Senin itu full satu kelas 12 semua dosen kalau pakai Google Room dia, Google Classroom itu. Jadi dari kelas 12 A5 sampai 2 PS gabung dia gininya kan dalam satu hari itu, hari Senin itu. Kan jelas laporannya itu pasti 1 kelas Pak mengajarnya. Ya, 1 kelas. 1 kelas nonton Ibu nggih. Nggih. Oke. Ibu. Kemudian selanjutnya Pak siapa ini ya? Saya tidak lihat namanya, ini Pak Sugianto. Silakan Pak Sugianto. Pak Sugianto bisa? Atau saya ke yang lain dulu? Halo Pak Sugianto, biar lebih efektif. Yang mau bertanya silakan bersiap ya. Santi dulu, Santi. Silakan Santi. Swastiastu bukannya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Untuk PPL-nya nanti sama kasus sama Pak Dewo tadi. Untuk sudah dijadwalkan untuk per tingkatnya nih ke 1 hari itu ada beberapa kelas.
Jadi untuk laporannya memang untuk satu kelas. Tapi untuk gininya Bu, saya mau tanya untuk pembuatan videonya, nanti video pembelajaran itu saya rencana selama ini kan memakai daring lewat WA sama lewat Google Classroom-nya. Jadi kalau untuk pembuatan videonya memungkinkan untuk memakai Jitsi, tapi nanti dibuat recordingnya untuk laporannya Niko ya Bu ya? Ya, Santi, seperti itu. Kalau misalnya Santi nanti melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode sinkron berbantuan menggunakan Jitsi, jadi baik, saya ulang. Yang resek tadi mohon diperhatikan untuk pengaturan mikrofonnya. Bu Santi begini, jadi kalau misalnya memang menggunakan Jitsi atau Zoom, Bu Santi menggunakan metode sinkron untuk tatap mukanya, silakan direkam. Nah, kalau misalnya direkam dan itu dikirimkan, jadi kan ada interaksi antara Bu Santi dengan siswanya, kan itu jadinya. Nah, kalau misalnya Bu Santi menggunakan Google Classroom atau WA, kan pasti Bu Santi dan teman-teman yang mengalami masalah yang sama dengan Bu Santi itu mengirim video mengajar atau pembelajaran yang dikirimkan di WA atau di Google Class-nya. Ya, itu. Jadi situasi realnya itu yang disampaikan. Jelas ya, Bu Santi? Oke. Baik, selanjutnya Pak Puja, Imade Puja. Oh. Silakan Pak Puja. Mungkin ke Pak Wayan dulu. Silakan Pak Wayan. Pak Wayan siapa ini? Nggak kelihatan namanya. Silakan Pak Wayan. Saya Wayan Suwardana, Bu. Iya, silakan. Nah, terima kasih atas waktunya, Bu. Om Swastiastu. Swastiastu. Begini, Bu, yang saya mau tanyakan tentang di sekolah saya kan pembelajarannya luring, jadi agama seminggu sekali. Seumpama saya ambil kelas 10, siswanya 6 orang atau 7 orang, habis itu untuk laporannya itu apakah untuk laporan portofolio maksud saya, Bu, jadwal mengajar juga, absensi siswa atau bagaimana, Bu? Ya, jadwal mengajar, absensi, jurnal, kemudian apa lagi RPP yang pasti ya, kemudian RPP, LKPD, hasil evaluasi, dan bahan-bahan yang Bapak gunakan saat mengajar itu wajib disimpan untuk portofolionya. Nanti dibuat Jadi, untuk laporan. Laporan selama kegiatan PPL yang luring itu maksud saya, Bu? Iya, betul. Yang luring. Kan Bapak menyelenggarakannya luring, kan? Iya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Iya, ngiring. Kemudian Pak siapa dulu ini? Pak Wayan siapa ini ya? Nggak kelihatan. Pak Wayan Mardianto. Silakan Pak Wayan Mardianto. Oke, Swastiastu, Bu. Sukses semua nih atas waktunya. Yang menambahkan pertanyaan tadi Bapak Hambalang ya, kalau nggak salah. Pak Lambang. Ya, terkait karena zona tempat yang mengajar zona merah nih, Bu. Terus sesuai dengan permintaan Ibu kan, bahwa kita harus mengirimkan bukti atau berupa file bahwa di sekolah yang bersangkutan tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi surat edarannya Nike sudah lama nih, Bu. Apakah bisa Nike dipakai atau kita bisa buatkan di sekolah lagi dari pihak kepala sekolah memberitahukan bahwa di sekolah kami tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau bagaimana, Bu? Nike Mantan. Oke.
Makasih Pak Wayan. Alangkah baiknya surat keterangan dari kepala sekolah yang terbaru ya Pak Wayan untuk menguatkan ya. Nggih. Nanti berarti nunas lagi sarang kepala sekolahnya nggih. Nggih, sukses. Baik. Nggih, ngiring-ngiring. Selanjutnya Pak Happy Prasetya, silakan. Nggih, Om Swastiastu, Bu. Nggih. Udah dua aja nggak ya? Silakan Pak Happy Prasetya. Pak Happy, silakan. Halo. Halo. Mungkin ke Pak Swastiastu. Ya, Swastiastu, Bu. Oke, silakan. Inggih sukses, Bu. Nah, untuk yang langsung saja, untuk 3 PPL niki, apakah bisa menggunakan RPP yang sama? Seandainya yang mengajar di IPA 1 dan di IPA, IPS, kan otomatis kan sama materinya, Bu. Apakah bisa menggunakan RPP yang sama dengan mengajar metode yang sama? Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah, yang perlu kita kumpul adalah absen, daftar nilai, dan API nih, Bu. Dan modal-modal API pembelajaran, apa namanya ya, media-media pembelajarannya juga kita kumpul untuk portofolio atau bagaimana. Terus untuk pengumpulannya nih kita lewat email atau gimana, Bu? Apa kita jilid nanti pas pada waktu terakhir kita kumpul nih atau bagaimana? Nih pertanyaan yang Bu. Ini semua, Bu. Terima kasih Pak Happy. Untuk RPP-nya RPP yang berbeda Pak ya. Oh ingat Bu, ingat. RPP-nya berbeda. RPP berbeda, tidak RPP yang sama. Kemudian untuk lagi sedikit Bu. Nah untuk di SMA saya akhir November niki tiang C rasanya sudah mulai ulangan umum. Ini sudah mulai rasanya di akhir bulan November niki sudah mulai kegiatan ulangannya. Apakah tiang membuat pembelajaran secara drama atau bagaimana niki Bu? Atau biar ada sebagai bukti atau gimana? Karena nanti pada waktu PPL yang minggu ketiga rasanya kalau nggak salah sudah mulai ulangan umumnya pun niki juga permasalahan yang di SMA Bu semua. Berarti nanti bisa Bapak di minggu keduanya itu buat 2 video tapi diunggah di tugas untuk PPL 3 gitu aja Pak. Oh iya, semua Bu, semua. Nah untuk ininya biar lengkap Bu untuk portofolionya Bu. Napi saja RPP, daftar nilai, biar bisa Tiang juga nanti menjelaskan kepada teman-teman Tiang. RPP, daftar nilai, jurnal, LKS, LKPD, LKS atau LKPD, kemudian LKPD, kemudian LKS, jurnal, RPP sudah, apalagi alat evaluasi lain. Pokoknya semua perangkat yang Bapak Ibu gunakan saat mengajar itu dikumpulkan ya. Oh iya, semua Bu, semua. Iya, ngiring. Selanjutnya Pak Made Satria, silakan Pak. Ya, Bu. Iya, silakan. Dia mau bertanya terkait kondisi di sekolah juga, Bu. Memang pada dasarnya di sekolah yang terletak di kota yang di Singaraja, Niki di Banyuning, akan tetapi permasalahannya ada di orang tua, Bu. Seperti hal yang waktu ini Niki sempat menggunakan pembelajaran yaitu berbagai metode, akan tetapi partisipannya sedikit sekali, Bu. Bahkan orang tua sendiri meminta agar guru-guru itu sendiri memberikan soal atau memberikan materi lewat WA atau enggak lewat seperti yang Bapaknya sebelum itu disampaikan, yaitu hari Senin anak-anak mengambil tugas, kemudian hari Sabtu dikumpul. Akan tetapi yang mengambil adalah orang tuanya, Bu. Kemudian hari Sabtu dikumpul. Itu permasalahan yang pertama. Sampai saat ini waktu yang mengikuti PPG ini, siswa itu sendiri yang memberikan tugas lewat WA
hanya 8 orang yang menyetor soal tugas Bu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sana kesulitan yang pertama Bu. Bagaimana solusinya untuk hal itu? Sebab dari sekolah juga menginstruksikan, karena mohon maaf di sekolah kami istilahnya seperti siswanya sedikit Bu, karena di sekolah lain membludak sekolahnya, tapi di tempat yang sedikit walaupun sudah menggunakan zonasi. Seperti sekarang di kelas 1 yang cuma mendapatkan siswa 7 orang Bu. Kemudian paling banyak siswa yang di kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 16 orang Bu, seperti itu. Paling banyak dalam satu kelas. Oke, untuk semua Pak. Tetap Bapak membuat video pembelajaran yang dikirimkan ke WA itu dikumpulkan pada LMS-nya, ya, diposting di LMS-nya. Jadi wajib ada video pembelajaran. Oke Pak, nggih. Berarti yang disetor itu video pembelajarannya, tapi cara video pembelajaran yang dikirim melalui WA, sebab yang sempat juga buat Google Classroom yang masuk cuma 2 orang gitu, sebab orang tua siswa kebanyakan yang sekolah di tempat yang itu adalah tukang sampah seperti itu, tukang bangunan seperti itu, kadang-kadang HP-nya dibawa oleh orang tua gitu, itu permasalahannya. Sehingga sulit yang ya, nanti video yang dikirim di WA itu disampaikan Pak ya pada LMS-nya. Bapak membuat video mengajar seolah-olah siswa itu ada, kemudian itu yang diunggah di LMS. Nah, ini lagi sudah yang Tiang sampaikan tadi. Seperti misalnya Tiang memberikan tugasan untuk LKPD. Seperti Tiang sudah melaksanakan PPL ini kan sudah hampir 2,5 bulan. Tiang juga mengerti tugas, tapi baru 6 orang yang menyetor tugas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari jumlah siswa sekitar 86 jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6. Baru 6 orang yang mengumpulkan tugas selama 2,5 bulan ini. Bagaimana caranya Tiang membuat itu? Bapak membuat apanya yang jadi masalah niki sebenarnya? Kan di sana kan menyetor LKPD pertama Bu ya, ada absen kan seperti itu, penilaian kan seperti itu. Yang memberikan tugas dari 2,5 bulan ini belum tercover semuanya Bu, baru 6 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana dengan kondisi seperti itu gitu? Iya, memang kalau seperti itu kan memang gurunya harus follow up ke rumah Pak biasanya. Gurunya yang follow up ke rumah melanjutkan untuk melihat bagaimana perkembangan siswanya. Jadi diusahakan dulu Pak lakukan follow up ke rumah, menindaklanjuti tugas-tugasnya sampai atau tidak, atau LKPD-nya atau tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kecakapan hidup dan lain sebagainya. Ya, yang sudah pernah juga follow up terkait niki, kebetulan kan kita libur 1 minggu niki, dia follow up ke rumah-rumah. Kemudian ada beberapa yang mengumpulkan tugas, ada beberapa yang tidak, karena alasannya kelebihan tugas dan lain sebagainya, pemegai seperti itu. Itu aja yang dikumpulkan Pak, kalau begitu. Nggih, Bu. Nggih, itu saja yang dikumpulkan nggih. Hasil follow up-nya. Berarti tetap gini ya Bu, surat keterangan dari kepala sekolah bahwa kita melaksanakan gitu seperti yang tadi itu Bu ya. Iya, jelas. Kebijakan sekolah dan suaranya putus-putus Bu. Gimana Pak? Suaranya putus-putus Bu. Oh ya, sebentar. Sudah jelas sekarang? Sudah Bu. Oke. Baik, jelas Pak ya tadi. Bapak tetap mengumpulkan surat atau bukti model atau metode pembelajaran di sekolah saat pandemi. Iya, Bu. Oke. Silakan. Ya. Selanjutnya Pak Puja, apakah sudah siap Pak Puja? Om Swastiastu. Oke, Swastiastu silakan.
Pak Puja, silakan Pak Puja. Pak Made Puja. Halo Om Swastiastu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan Ibu, yang di poso kan zona kuning Ibu, pernah zona hijau, namun sekarang zona kuning. Namun siswa itu disarankan oleh kepala sekolah untuk belajar berkelompok di rumah-rumah. Jadi selama ini yang lakukan yaitu mengajar siswa itu di rumah-rumah siswa Ibu. Nah, jadi apakah boleh yang buatkan video saja Ibu? Karena kalau yang secara live itu kayaknya susah Ibu karena jaringan. Mungkin hanya itu Ibu. Baik, terima kasih. Sudah jelas sebenarnya ini yang sudah saya sampaikan tadi jawabannya. Yang Bapak Ibu laporkan adalah situasi real mengajar di tempat masing-masing. Ya, situasi realnya yang memungkinkan dilakukan pada daerah Bapak Ibu. Nika Pak Puja nggih, jelas kalau dilakukan secara berkelompok di luar rumah itu yang dilaporkan dan video pembelajarannya dikirimkan melalui LMS. Ya. Berarti bisa direkam. Memang harus direkam Pak, sesuai dengan situasi masing-masing. Lanjut ke Pak Ketut Susilo. Oke, sukses semua Ibu atas waktunya. Om Swastiastu. Niki Bu, berkaitan dengan PPL, kebetulan tiang Niki di Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur. Kita di sini sudah menerapkan full day school Bu. Walaupun di tengah pandemi begini, hanya saja untuk tengah pandemi ini kita tidak melakukan tatap muka di sekolah sesuai dengan instruksi pemerintah daerah. Namun tetap kita menggunakan pembelajaran luring. Nah, saya di sini Bu untuk sekolah SD itu ada 2 guru, saya mengajar kelas 4 sampai kelas 6. Terkait dengan laporan ini Bu, kegiatan PPL ini kan kalau tidak salah 6 hari Bu, PPL 1, PPL 2, PPL 3 juga 6 hari. Apakah laporan nanti, apakah kegiatan 6 hari ini kita mengajar selama 6 hari ini Bu? Atau disesuaikan dengan jadwal kita mengajar dalam 1 minggu atau 5 hari kerja di daerah kami Bu? Terima kasih Bu. Yang dilaporkan itu 1 video saja ya mengajarnya. Sudah 1 video mengajar dari 1 RPP di 1 kelas. Itu Pak. Nggih Bu. Berarti kaitannya dengan 6 hari PPL ini pun apa Bu? 6 hari PPL kan nanti ada upload RPP dulu, setelah itu membuat video, nanti setelah itu mungkin ada review untuk RPP-nya sebelum RPP itu nanti dieksekusi untuk menjadi video, mungkin direview dulu oleh guru pamong atau dosennya. Jadi setelah direview baru Bapak Ibu buat video. Setelah videonya diupload, direview lagi, ada diskusi. Jadi LMS itu tetap berjalan seperti kegiatan pendalaman materi atau yang lainnya. Ada diskusi, ada review, ada upload RPP, ada upload video, seperti itu. LMS tetap jalan. Oke Bu, sukses Bu. Di LMS tetap jalan. Niki kebetulan juga ada pertanyaan, bagaimana dengan LMS-nya? Apakah wajib masih online? Ya jelas masih online, karena memang kita masih menggunakan LMS. Kita tidak menggunakan yang lain. Nggih, jelas ya? Nggih Bu, sudah jelas Bu. Sukses semua. Siap, oke, makasih Pak Susilo. Pak, siapa duluan ini ya? Pak Wika. Halo, Swastiastu Ibu. Oke, silakan. Yang ngajarnya di Denpasar Ibu. Nah, niki permasalahan tiang niki kan murid yang niki banyak yang mudik Bu pulang kampung karena orang tuanya tidak bekerja lagi di Denpasar sehingga anaknya diajak ke sana. Nah, yang mau tiang tanyakan adalah untuk laporan portofolionya ini kan ada bukti fisik berupa hasil yang
dibuat oleh siswa kita. Nike, misalnya kalau yang di Jawa terus terang yang memang susah sekali menghubungi. Niki, apakah harus semua yang ada di absensi itu harus mengumpulkan tugas yang diberikan, Bu? Apa misalnya ada kebijakan tuh modelnya? Karena yang ada 10 orang mungkin siswa yang dia berada di Jawa, Bu. Saya susah sekali menghubungi karena di sana juga yang pernah tanya orang tuanya sinyalnya juga nggak bagus dan lain sebagainya, Bu. Oke, Komandan, terima kasih, Bu. Oke, Pak Wika, situasinya mirip sebenarnya dengan Bapak siapa itu yang dari Singaraja. Jadi kumpulkan yang sudah ada, Pak. Ya, realnya. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Terus Pak Wayan. Pak Wayan, silakan Pak Wayan Martin. Swastiastu, Ibu. Ya, silakan. Yang dia ingin tanyakan ini adalah bagaimana sistematika penyusunan portofolio RPL, Bu. Dokumen apa saja yang kiranya diperlukan. Terima kasih, Bu. RPL apa PPL? RPL, Bu, yang selama masa kerja tadi. Oh, nanti saya sampaikan di akhir setelah diskusi PPL ini ya. Saya diskusi satu-satu dulu. Kita tuntaskan untuk PPL ya. Kemudian selanjutnya Ibu Nyoman Marning. Om Swastiastu, Ibu. Ya, Swastiastu. Saya ini peserta PPG dari Sumatera Selatan. Ya. Jadi permasalahan dan kendala sama dengan kawan-kawan tadi, yaitu permasalahan di sinyal atau jaringan, Bu ya. Nah, sekarang saya ini memang ada di Denpasar, Bu. Karena kebetulan pada waktu pengumuman PPG itu saya ada pulang ke Bali dalam rangka ada upacara keluarga, Bu ya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi saya apabila saya melaksanakan pembelajaran dengan siswa. Karena di tempat saya di sana, Bu ya, maaf ini saya omongkan, selain jaringan tidak ada, kadang-kadang lampunya di musim hujan seperti sekarang ini kadang-kadang dari pagi sampai sore itu tidak nyala, Bu. Jadi yang saya pikirkan komunikasi saya lewat WA jelas tidak kesampaian. Kalau pas pada waktu saya praktek itu lampunya lagi mati. Itu kendala yang pertama, Bu, saya di samping jaringan. Walaupun jaringannya ada, kalau lampunya mati jelas tidak nyambung, Bu. Nah, jadi maksud saya ini, bagaimana kalau saya membentuk pembelajaran dalam bentuk di WA group, karena selama ini saya kalau memberikan anak-anak tugas lewat WA group. Sudah jelas sebenarnya jawabannya, Bu Marning. Yang Ibu laporkan itu adalah situasi real mengajarnya. Tetapi tetap wajib membuat video pembelajaran seolah-olah siswa ada saat Ibu mengajar melalui video tersebut. Jika misalnya, apakah selama ini Ibu tidak pernah mengirim materi ke peserta, apa cuma membuat tugas saja diminta pesertanya? Memberi materi dan memberikan tugas, Bu, juga. Ya, memberi materinya lewat apa, Bu? WA group dengan pesan suara, Bu. Sekarang dirubah, Bu ya, tidak pesan suara tapi video. Dan video itu yang dikirim ke WA dan video itu yang diunggah di LMS. Ya. Iya, ya. Oke, baik. Jelas ya? Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi ini? Sudah semua ya? Pak Tommy, silakan Pak Tommy lagi satu. Pak Tommy, silakan. Swastiastu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya bisa kedengaran, Bu? Jelas, Pak. Jelas suaranya. Terima kasih kembali. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait portofolio PPL, Ibu. Yang pertama, apakah portofolio PPL nanti dibuat setelah 3 kegiatan PPL 1, 2, 3 itu selesai atau per kegiatan PPL? Kemudian yang kedua, untuk mekanisme penyampaian laporan itu bagaimana, karena
kami lihat kalau di LMS tidak tersedia fitur untuk menyampaikan laporan PPL itu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Nanti Tommy. saya- Portofolio itu menjadi bahan untuk laporan PPL, ya. Jadi itu bahan untuk menyusun laporan PPL. Jadi kapan itu portofolionya dibuat? Setiap Bapak Ibu sudah selesai mengajar pada PPL 1, PPL 2 maupun PPL 3 itu dikumpulkan. Kemudian nanti masuk ke dalam laporan PPL-nya. Jelas, Pak? Jelas, Bu. Ya. Kapan dilakukan? Setelah PPL itu berakhir, yaitu PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Ya. Apalagi yang belum saya jawab, Pak? Mekanisme penyampaian laporan portofolionya, Bu. Oh, mekanismenya nanti akan disampaikan setelah dilakukan PPL 2. Jadi Bapak Ibu menyiapkan saja dulu bahan-bahannya, draft laporannya nanti akan diberikan oleh panitia, ya. Ya, semua, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya? Swastiastu, bertanya Bu Kadek Prima. Oke, silakan Bu Fanda. Iya, yang Om Swastiastu yang mau saya tanyakan Bu Kadek, situasi di tempat saya itu hampir sama dengan Pak Lambang di pedalaman, terus di sana itu daerah perusahaan, jadi sama zona merah itu Bu oleh COVID ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan PPL ini kan harus online ya, Ibu di sana itu nggak ada jaringan sinyal, juga nggak ada listrik, Ibu. Kemudian yang kedua itu berapa RPP, kemudian berapa video yang harus dibuat, diupload itu, Bu. Nggih, semua. Baik, terima kasih. Tidak ada yang mengharuskan pembelajaran itu dilaksanakan secara online ya Bu Fanda ya untuk kegiatan PPL, tetapi Bapak Ibu melaporkan PPL-nya secara online melalui LMS. Demikian. Jika Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara luring atau di luar jaringan atau tatap muka, itu yang direkam, kemudian diupload di LMS. Foto-fotonya diupload di LMS, ya, diunggah di YouTube, linknya diupload di LMS, foto-fotonya diupload di LMS. Jadi tidak dipaksa menyelenggarakan secara daring, tetapi yang Bapak Ibu laporkan sesuai situasi nyata mengajar. Yang penting ada video pembelajarannya atau video mengajarnya. Kemudian berapa RPP? Sudah saya sampaikan tadi di awal. PPL 1 1 RPP 1 video. PPL 2 1 RPP 1 video. PPL 3 1 RPP dan 1 video. Ya Bu Fanda ya. Jelas Ibu? Ya, maksudnya itu oleh siswanya itu tidak dapat ditatap muka, Bu. Tidak bisa dikumpulkan oleh zona Ibu merah. selama ini, pertanyaan saya, situasi real Ibu mengajar selama ini seperti apa? Ya mirip dengan Pak Lambang itu, Bu, Bu Kadek Prima. Berarti Ibu tetap membuat video pembelajaran seolah-olah ada siswanya yang kemudian dikirim di WA. Ya? Jelas? Atau misalnya kalau tidak memungkinkan dikirim di WA, Bapak Ibu tetap membuat video pembelajaran, tetapi tugas-tugasnya itu yang dikumpul di sekolah itulah yang kemudian dilaporkan sebagai dokumentasi kegiatan PPL-nya. Misalnya ketika anak-anak atau orang tua menyetor tugasnya ke sekolah, itu difoto. Demikian. Ya, Bu Fanda, tapi tetap ada video. Ya. Bu, Kadek Prima. Ya, siap. Sebentar. Sebentar ya, saya terima telepon sebentar. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, anak saya masih ke kamar mandi.
Cek 1 2. Made Panda, Nopi. Mic audio. Halo. Cek 1 2 3. Baik, silakan. Saya baca pertanyaan di chat. Bu, bagaimana kami yang bertugas di daerah yang tidak ada jaringan? Bagaimana LMS harus tetap jalan ya, Bu? Iya, LMS harus jalan. Minimal ketika Bapak ngunggah RPP, ngunggah video, melakukan diskusi, LMS itu kan tetap nyala. Kalau tidak jalan, di mana Bapak Ibu akan mengunggah RPP? Di mana Bapak Ibu akan mengunggah video, dan di mana Bapak Ibu akan melakukan diskusi? Jadi LMS tetap jalan sesuai dengan instruksi dari dosen dan guru pamong. Tidak ada berapa jam batas penggunaan LMS, tetapi digunakan sesuai kegiatan atau aktivitas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sedang upload video pasti nyala kan LMS-nya. Kemudian sedang upload RPP kan pasti nyala LMS-nya. Itu ya jelas sekali LMS tetap jalan saat Bapak Ibu melakukan tugas-tugas sesuai instruksi guru pamong dan dosen. Kemudian dari Bu Ketut Murdani, berapa video pembelajaran selama 3 kali PPL? Ya jelas 3 video pembelajaran. Kemudian Pak Seswadi, zona hijau pembelajaran tatap muka langsung namun waktunya dikurangin. Sesuaikan dengan situasi real mengajar. Saya ulang sekali lagi. Yang Bapak Ibu laporkan sesuai dengan situasi real mengajarnya. Kemudian RPP yang digunakan adalah RPP yang disederhanakan. Untuk durasi videonya minimal 30 menit, maksimal 1 jam. Untuk pakaian saat melaksanakan pembelajaran di kelas, baju mengajar, tidak hitam putih. Ya, baju mengajar, situasi real di sekolah. Kalau di sekolahnya pas baju batik, silakan pakai baju batik. Asal jangan pakai baju singlet saja. Aqua kita. Kuda meli aqua tuh. Kuda meli aqua. Nggih, kuda kada niki meli aqua tentawang tiang. Kemudian Ampura izin bertanya tiap minggu depan kebetulan daring, boleh tidak dalam daring niki tiang gabung semua siswa dalam Zoom? Silakan Ibu Purnawati, sesuaikan dengan situasi sekolah masing-masing. Tetapi nanti laporannya itu tetap satu kelas ya, Bu. Kemudian video pembelajaran yang diupload hanya dalam 1 minggu, 1 kegiatan mengajar ya Pak Made Deswanta, 1 kegiatan mengajar. Kemudian Ibu Diah Paramisanti, di sekolah tiang memakai e-learning untuk materi dan tugas-tugas, itu biasanya tiang unggah di e-learning. Bagaimana cara tiang mengirimkan bukti-bukti pembelajarannya? Di screenshot Bu e-learningnya, misalnya kalau pakai Google Classroom itu difoto bukti Bapak Ibu sudah melakukan ada aqua ya? Ya Tuhan, Bapak, ini saya sudah mute dibuka lagi dan hanya aqua. Kemudian ada batasan jumlah siswa, sesuaikan dengan jumlah siswa yang Bapak Ibu ada di sekolahnya. Kalau di sekolah Bapak Ibu karena di daerah-daerah di pedalaman itu siswanya cuma 6, 8 ya silakan itu saja dilaporkan, tidak ada batasannya karena yang disampaikan adalah situasi real di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu? Om Swastiastu, izin bertanya Ibu. Ya silakan Bu Sukarti. Nah, baik, terima kasih. Yang saya tanyakan begini, Bu. Untuk SMA kelas 10 itu materinya 3, terus RPP yang 1 sudah saya pakai di Peer Teaching. Boleh pakai itu lagi ya, Bu? Boleh. Nggak Boleh. Iya. Untuk yang kedua, nah seperti tadi saya udah dengar ada pembicaraan dari teman-teman, untuk SMA itu di minggu ketiga SMA itu sudah mulai ulangan. Nah, tadi Ibu sudah ngasih izin pada saat di minggu kedua boleh ambil 2 video. Namun permasalahan saya begini Bu,
untuk jam pelajaran agama itu ada di hari Selasa, untuk kelas 10 samaan Bu jamnya. Jadi untuk saya menggunakan ini apa namanya MS Team. Nah jadi kalau misalnya saya ambil yang 1 jam itu di hari Selasa itu ambil 1 video, terus untuk ini berarti saya harus mengambil lagi minta jam sama anak-anak sendiri berarti ya Bu ya? Tidak disesuaikan, berarti mungkin anak-anak siapnya di hari Sabtu, karena kalau hari Sabtu itu di Singaraja, khususnya di kelas di sekolah kami libur gitu. Nanti kondisikan lagi ya Bu ya, sesuai kesediaan siswanya ya. Berarti bisa saja. Bisa Sama Ibu. Silakan. Sama Ibu. Durasi video sudah dijelaskan tadi, minimal 30 menit, maksimal 1 jam ya Pak Nengah Radin. Coba yang lain diperhatikan agar saya tidak mengulang-ulang jawaban yang sama. Bu Sri Dwi Yarsini bertanya, Ibu kalau KBM luring apakah RPP-nya RPP disederhanakan? Tetap RPP disederhanakan. RPP disederhanakan kan bisa luring, bisa daring, bisa blended. Kami mengajar luring, kelasnya bagi 2 shift, untuk Senin absen ganjil dan Sabtu absen genap. Apakah kita hitung sesuai siswa di kelas atau berdasarkan shiftnya? Sesuai situasi realnya Ibu. Kalau memang diatur shift ya buat sesuai shift itu. Nggih Bu Sri ya. Kemudian Bu Istri Mas, apakah model pembelajaran bebas digunakan dalam RPP atau ditentukan seperti peer teaching, yaitu problem solving. Diusahakan menggunakan seperti peer teaching, yaitu problem solving itu ya Bu Mas ya. Barangkali itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Swastiastu Bu. Tolong. Dari Jawa Tengah Bu, Pak Keswanto. Ya silakan. Yang saya tanyakan Bu, dalam penyusunan RPP nanti, apakah dilengkapi dengan itu Bu, apa namanya minggu efektif atau apa itu namanya kaldik dan sebagainya, itu apakah harus dilengkapi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kegiatan daring, apakah juga menyusun video Bu? Saya itu, terima kasih. Om Santi Om. Pada RPP kan tidak ada yang minggu efektif Pak. Minggu efektif kan Bapak Ibu ketika menyusun prota promes baru ada minggu efektif. Ya makanya disampaikan itu enggak promes, prota dan kalau pada laporan PPL-nya ada Pak. Ya. Kalau di laporan PPL ya Pak ya. Kemudian apalagi Pak Kis yang belum saya jawab? Tadi Bu yang pembelajaran melalui daring apa juga menyusun video Bu? Oh, wajib video Pak. Oh itu wajib. Wajib video. Kalau enggak ada video Bapak enggak dapat nilai. Oh gitu. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Apa lagi? Bu Bidariani, apakah melampirkan surat izin PPL dari kepala sekolah Bu? Surat izin PPL tidak perlu. Sementara ini belum dibutuhkan. Kan karena dilakukan di sekolah masing-masing. Pertanyaan saya, apakah harus minta izin untuk PPL itu atau bisa jalan seperti biasa? Itu pertanyaan saya Bu Bidariani. Jika misalnya tanpa surat izin PPL Bapak Ibu bisa melakukan PPL, ya tidak usah surat izin PPL, karena toh juga dilaksanakan di sekolah masing-masing dan melaporkan situasi real Bapak Ibu mengajar. Lagi satu pertanyaan saja ya, agar saya bisa langsung ke portofolio untuk UKIN. Pak Raka Ariana, satu orang saja, lagi satu. Pak Raka silakan. Baik, terima kasih Ibu dosen. Om Swastiastu Pak Ibu. Titik yang kedua kelas 12, Bapak Ibu, mohon apa yang disampaikan oleh Bu Kadek niki sebagai dosen niki kan Bapak Ibu nanti apa yang disampaikan oleh Bu Kadek niki tolong dipahami. Yang kedua, nanti dosennya juga nanti kan yang paling sering disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ada unsur kebijaksanaan Bapak Ibu.
dalam Ibu menempuh ini. Ketika Bapak Ibu nanti dikomunikasikan apa yang disampaikan oleh Bu Kadek, sehingga Bu Kadek ini kan betul-betul hari ini saya apresiasi Bu Kadek ini kesabarannya betul-betul apa yang Bapak Ibu sampaikan. Apa yang dipertanyakan ini kan berulang kali, mohon maaf sekali, mohon dipahami apa yang disampaikan oleh Bu Kadek. Mohon sekali dipahami. Saya apresiasi. Bapak Ibu nanti silakan komunikasikan di kelas masing-masing. Apa yang tidak diketahui nanti ketua kelasnya nanti akan menyampaikan di grup ketua kelas. Maka Bapak Ibu nanti ketika ada muncul pertanyaan ini supaya tidak berlarut, nanti silakan disampaikan ketua kelas masing-masing. Mohon dikoordinasikan di ketua kelas di kelas masing-masing, komunikasinya lebih dimatangkan lagi sehingga tidak muncul pertanyaan berulang-berulang kali terkait dengan ini. Terkait dengan pelaksanaan yang sudah kita lewati, apa yang disampaikan oleh Bu Kadek niki kan kita sudah melewati masa-masa yang cukup sulit, hingga ke depannya niki Bapak Ibu silakan nanti kondisikan bagaimana Bapak Ibu apa yang dimintakan oleh Bu Kadek itu bisa berjalan. Baik Bu Kadek, cuman begini saja yang permintaan tiang recordnya ini, rekamannya ini silakan disampaikan kami di kelas 12 yang notabene adalah sekat kelompok Karangasem saja, hanya mampu mengikuti 7 orang di dalam video conference hari ini. Meetingnya hari ini kami hanya mampu mengikuti 7 dari 20 orang. Saya mohonkan rekordannya nanti yang sampaikan ke grup 12. Demikian juga Bapak Ibu ketua kelas yang sudah sampaikan, nanti sampaikan kelas masing-masing. Ketika tidak ada beberapa ganjalan nanti sampaikan ke panitia biar tidak berlanjut. Nah, untuk selanjutnya yang silakan kepada Bu Kadek untuk melanjutkan yang selanjutnya. Terima kasih, Niko saja dari tiang Om Santi Om. Lanjutkan Bu Kadek. Oke, terima kasih Pak Rake sudah memahami isi hati saya dan kegundahan saya setiap melakukan rapat secara virtual ini. Nanti recordnya akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ditonton karena beberapa kali saya mengunggah video di YouTube itu tidak sampai 600-an yang nonton, paling cuma 100 gitu, 200, berarti literasi medianya sangat rendah. Sudah disampaikan paling demen mula metakon gitu, metakon ya ketua kelas lagi, metakon aja dosen lagi, metakon ya panitia lagi gitu. Tidak berusaha untuk lebih serius untuk mencari tahu. Kadang-kadang kasihan juga ketua kelasnya, di grup ketua kelas itu saya sering agak saklek gitu jawabnya. Padahal ketua kelas itu juga meneruskan informasi yang meneruskan pertanyaan dari kelasnya masing-masing dan didesak oleh teman-temannya seperti ini. Sepertinya seperti itu situasinya. Jadi mohon maaf jika selama ini saya agak kurang sabar dalam memberikan informasi ya. Baik, kalau demikian bisa saya lanjutkan ke portofolio. Ini kegiatan portofolio yang terkait dengan UKIN. Baik, jadi uji kompetensi mahasiswa PPG merupakan bagian akhir ya, bagian integral. Jadi uji kompetensi mahasiswa PPG atau yang disebut dengan UKM PPG itu terdiri dari 2 ujian. Yang pertama adalah uji kinerja, yang kedua adalah uji pengetahuan. Uji kinerjanya adalah ujian praktek mengajar, uji pengetahuannya adalah uji seperti Bapak Ibu melakukan kegiatan tes di awal sebelum melakukan kegiatan PPG. Jadi tes secara online gitu ya, seperti chat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian uji kinerja pada tahun 2020 ini sedikit berbeda karena ada uji portofolio. Kenapa ada uji portofolio? Karena ada penyederhanaan kurikulum dari 36 SKS menjadi 24, kalau tahun lalu itu 24 SKS, kalau sekarang 12 SKS. Nah, pengakuan 12 SKS dari 12 SKS ini disebut dengan RPL, rekognisi pengalaman lampau yang dibuktikan dengan uji portofolio. Ya, uji portofolio. Saya rasa ini yang cukup menyita waktu Bapak Ibu nanti dalam kegiatan
mempersiapkan UKIN. Nah, uji portofolio ini adalah uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG, mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Berarti uji kinerja ini dijadwalkan setelah Bapak Ibu selesai PPL yang jadwalnya mengikuti jadwal nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, secara serentak di semua LPTK di mata pelajaran yang beragam. Nah, penilaian portofolio ini digunakan untuk menilai capaian pembelajaran yang ketujuh, yaitu yang CP ketujuh. Jadi ada 7 CP di PPG ini, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. CP7 ini dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Jika ada pertanyaan, kapan uji untuk portofolionya? Jelas saat uji kinerja jawabannya, yang sesuai dengan jadwal nasional. Untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 2 tahun terakhir, ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi, kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi mahasiswa PPG dan selama 2 tahun terakhir ini dapat dilaporkan sebagai bukti portofolionya. Kemudian komponen-komponen dari portofolio PPG ini, yang pertama, melaksanakan penelitian, melakukan refleksi diri, mencari informasi baru, dan menghasilkan karya inovasi. Ya. Nah, ini bagian untuk rubrik portofolionya. Jadi ini ya skornya, rubrik portofolio untuk karya penelitian yang diakui, publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional yang ber-ISSN atau ber-DOI atau jurnal nasional yang tidak ber-ISSN. Kemudian laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah juga bisa. Laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, karya ilmiah atau best practice di internasional, nasional ataupun provinsi, tulisan karya ilmiah populer di media nasional, tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi kabupaten, web resmi bukan blog ya, bukan blog sekali lagi, tapi web resmi. Jika penelitiannya merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor atau kreditnya seperti uraian berikut ini. Itu untuk karya penelitian. Kemudian untuk refleksi diri itu terkait dengan kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dan karya inovasi. Misalnya, seorang mahasiswa mengikuti pelatihan membuat media. Pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi. Bukti perbaikan pelaksanaan dilampirkan pada refleksi. Jadi ini ya, kreditnya. Melaksanakan refleksi pengembangan diri kreditnya 0,5, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Itu. Kemudian untuk pencarian informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, ini diklat latihan fungsional seperti ini jamnya, kemudian paket kegiatan guru misalnya pengembangan kurikulum, penyusunan dan modul dan lain sebagainya juga diakui, atau kegiatan kolektif seperti mengikuti seminar internasional, regional, nasional, provinsi dan kabupaten sebagai peserta. Ini jumlah poinnya. Nanti saya bagikan materi ini semua nggih Bapak Ibu. Kemudian menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini bagian-bagiannya: menulis buku teks,
buku teks yang diterbitkan, kemudian book chapter, kayak teknologi, dan lain sebagainya. Ini kemudian skornya ada. Nah, skor maksimum yang Bapak Ibu kumpulkan sejumlah 7 nilainya. Jadi pencarian informasi baru itu 1,5, refleksi 1,5, melakukan penelitian 2, mengembangkan karya inovasi 2. Jadi 7 skor maksimumnya untuk kegiatan penilaian portofolio pada UKIN. Nah, demikian Bapak Ibu untuk portofolio UKIN ya. Saya rasa ini yang cukup Bapak Ibu persiapkan selama kegiatan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan portofolionya? Untuk UKIN? Silakan. Haruskah 2 tahun terakhir? Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih tidak diterima, tidak dianggap, tidak dinilai. Ya Pak Satria. Ibu Wayan Wika Windy Asari silakan mau bertanya, silakan Ibu. Silakan Ibu Wika, ini salah pencet atau memang mau bertanya ya? Ibu Wika Windy Astari, silakan Bu. Maaf Bu, Swastiastu. Oke, silakan. Dalam pembuatan RPL itu besok ada contoh-contohnya nggak Bu? Cara kita membuat dan menyusunnya itu Bu. Kok kayaknya berat bener. Cara menyusunnya Bapak Ibu cukup mengumpulkan dulu bukti-bukti karyanya seperti jurnalnya, kemudian bukti refleksinya, kemudian piagam seminarnya, dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan dulu. Nanti untuk penyusunannya itu menggunakan sistem yang disediakan oleh Kemendikbud. Kita pun tidak tahu bagaimana sistemnya karena akan direkam di UKM PPG. Yang jelas Bapak Ibu siapkan dulu bukti-buktinya, hitung-hitungan apakah sudah cukup kreditnya sejumlah 7. Saran saya lebih, takutnya nanti tidak diakui. Bapak Ibu memperkirakan sudah 7, ternyata diakui 6, nanti bisa saja Bapak Ibu tidak bisa memenuhi syarat untuk standar nilai di UKM PPG untuk uji kinerja. Oke, Bu Wika ya. Kemudian 2 tahun terakhir ya, PPG ini kan dilaksanakan sampai bulan November. Berarti hitung November 2020 ke belakang, itu 2 tahun terakhirnya. Apabila tidak punya publikasi 2 tahun terakhir, bagaimana Ibu? Lakukan sekarang untuk mempublikasikan. Ibu Tiang baru setahun ini pindah dari SD ke SMP. Apakah boleh Tiang pakai portofolio yang di SD juga? Tidak masalah, boleh pakai portofolio yang di SD. Bapak Ibu sekalian, kemarin sebenarnya ketika ada tugas menulis artikel ilmiah pada kegiatan atau modul PTK, itu rencananya adalah membantu Bapak Ibu untuk memiliki tulisan terkait dengan syarat portofolio ini. Ya, akan tetapi ketika saya baca artikelnya itu ngangina, ngauhang, kemudian banyak copy paste, kemudian ada yang sama, kemudian ada sekuale-kuale, sehingga niat baik saya untuk membantu Bapak Ibu mempublikasikan artikel itu pada jurnal ataupun proceeding yang dikelola oleh LPTK tidak bisa saya lakukan melihat kualitas artikel yang Bapak Ibu buat. Jadi mohon maaf sekali, konsep ideal saya, pemikiran ideal kami di pengelola untuk mengeksekusi itu agar Bapak Ibu mudah nanti dalam menyusun portofolio untuk UKIN tidak bisa kami bantu. Karena Bapak Ibu sendirilah yang menyesatkan diri untuk tidak membantu dirinya sendiri mempermudah dalam kegiatan UKIN portofolionya. Itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Windia silakan, Pak Gede Windia.
Gimana? Jadi apa tidak ini Pak Gede Windia masih connecting audio? Sinyalnya nggak bagus Pak, mungkin di chat aja Pak. Happy, Pak Happy lagi, silakan Pak Happy. Pak Happy silakan. Mau bertanya lagi silakan, biar cepat selesai nih. Walaupun Bapak Ibu kayaknya shock juga karena mendapat informasi baru ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Bisa kedengaran Bu ya? Ya jelas Pak, jelas. Baik Bu, untuk karya ilmiah nih bisa diseminarkan di sekolah Bu nggih. Untuk seminar di sekolah nih apakah sesuai dengan seperti naik pangkat nih Bu? Nilainya 4 atau gimana? Terus yang kedua, membuat modul dan buku nih nilainya berapa Bu? Apakah mungkin kan ini kan nilainya harus semuanya terisi Bu ya? Tunggu dulu Bu ya. Yang mana Ini Pak, lihat Pak Happy. Nanti saya kirimkan kalau karya tulis ilmiah itu yang diakui laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan 1 nilainya. Kalau laporan hasil penelitian belum diseminarkan 0,5 hasilnya. Nanti saya akan kirimkan listnya Pak ya, Pak Happy ya. Iya. Jadi ini terus berapa yang harus dikumpulkan, Niki? Kalau mencari informasi baru 1,5, melakukan refleksi 1,5, melakukan penelitian 2, mengembangkan karya inovasi 2, total maksimalnya harus 7. Ya. Nah, Bu. Nah, untuk gininya Bu, di antara salah satu ini tidak tercapai modalnya mengembangkan karya ilmiah, tapi bisa nilainya 8, akhirnya ada masalah Bu nggih? Maksudnya gimana Pak Happy? Modalnya mengembangkan karya inovasi niki tidak ada, tapi di melakukan penelitiannya niki bisa nilainya 4, kan bisa 7 nilainya, tidak masalah. Bisa, Pak, harus semua terpenuhi. Maaf Bu, untuk karya inovasi niki Bu yang kurang jelas Bu. Niki karya inovasi Pak. Niki karya inovasi, nanti saya sampaikan listnya. Oh iya, siap Bu, siap Bu. Karya inovasi ya, nanti saya berikan saya sampaikan draft ini untuk Bapak Ibu baca di rumah dan perkirakan. Oke Bu, sukses Bu, sukses. Oke. Ada lagi? Silakan. Cukup? Cukup ya Bapak Ibu? Pak Gede Windia, apa yang mau ditanyakan Pak? Pak Made siapa nih ya? Bertanya Pak Made Rake lagi, silakan Pak Made Rake. Untuk Pak Gede Pak siapa ini ya? Pak Ide Bagus Aang Wiracana. Pak Ide Bagus Aang diunggah di internet nilai kreditnya bagaimana Bu? Diunggah di internet itu kalau di blog tidak ada nilainya Pak, kalau blog pribadi. Kalau di internet pada OJS Jurnal atau OJS Proceeding baru ada nilainya, nggih. Kalau di blog tidak ada. Nah, kemudian ini untuk nama guru pamong masing-masing kelas. Nanti saya bagikan juga di guru pamong dan dosen. Saya bagikan nanti juga di grup ketua kelas, nanti mohon ketua kelasnya yang membagikan ke kelasnya masing-masing. Pak Wayan Wika ini nanya lagi ya, Pak Wayan Wika Windy, Eni Wayan Wika Windy Asari, Ibu ya. Bu Wayan, silakan Bu Wayan. Mau bertanya? Cukup ya? Gimana ini? Yang bertanya ini? Mau ada yang ditanyakan lagi? Mau dilanjutkan nggak pertanyaannya? Bu, kira-kira dalam pembuatan karya ilmiah ada batas waktunya ya? Yang penting sebelum UKIN sudah terupload karya ilmiahnya. Ya, sebelum UKIN. Sebenarnya saya punya ide kemarin yang seperti saya sampaikan itu, karya inovasinya itu kan bisa sebenarnya ini
inovasi itu bisa berupa buku ya, menulis buku dalam bidang pendidikan, buku dalam pendidikan. Ini ya, yang ber-ISBN. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit atau e-book. Yang ber-ISBN. Saya rencananya akan membuat book chapter seperti ini yang nilainya 1,5. Ini ya, inovasi itu kan 1,5. Saya rasa kan di sini yang berat Bapak Ibu ya, di inovasi ini. Jadi saya punya ide untuk membuat book chapter ini kemarin. Akan tetapi seperti itu yang saya sampaikan. Maksud saya membantu di sana. Book chapternya itu makanya hal yang sederhana. Kan kemarin saya berikan topik tantangan dan strategi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Harusnya isinya itu cuma bercerita bagaimana tantangan dan strategi Bapak Ibu ketika mengajar, bukan yang muluk-muluk gitu. Jadi Bapak Ibu cuma membuat pendahuluannya, saya pembelajaran di tengah pandemi ini demikian berbeda dengan pembelajaran bla bla bla, pembelajaran konvensional. Maka di tempat saya di Kalimantan gitu, saya menyelenggarakan pembelajaran dengan cara membuat kelompok, kemudian saya berkunjung bla bla bla, itu strategi kan. Kemudian untuk untuk tantangannya, apa tantangannya? Seperti tadi ada yang mengatakan ternyata orang tua muridnya tidak support, kemudian anak-anak tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Kan cuman itu saja yang disampaikan di artikel ilmiah yang harusnya Bapak Ibu buat ketika kemarin di modul PTK. Tapi jauh sekali tidak sesuai dengan tema yang dibuat. Ngangin ngangguh gitu. Seandainya saja Bapak Ibu sudah membuat itu, maka saya bisa membantu bekerja sama dengan penerbit untuk menerbitkannya menjadi sebuah karya inovasi dan sesuai dengan sesuai dengan ininya,